Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Sukacita kembali bersama dengan renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan baru yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan kasih-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Kami juga mau bersandar kepadamu, sehingga kami selalu kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 94 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Tuhan adalah kota benteng kita. Dan Tuhan juga adalah gunung batu perlindungan di tengah-tengah hidup kita. Orang yang menang itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang yang menang adalah orang yang mampu bangkit dari kegagalan. Jadi orang menang atau orang sukses itu bukan tidak pernah mengalami kegagalan atau keterpurukan dalam hidup. Tapi orang menang itu akan terus bangkit. Bangkit dan bangkit. Sampai memperoleh kemenangan dan kesuksesan dalam hidup. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Kristen yang ahli di bidang musik. Dia seorang tokoh perempuan yang luar biasa dan hasil karyanya sampai hari ini. Puji-pujian yang dia ciptakan masih kita nyanyikan. Dia adalah Fanny J. Crosby atau Fanny Jane Crosby. Dia lahir di daerah Brewster, bagian utara kota New York pada tanggal 24 Maret 1820. Keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ya, dia lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Lalu pada umur 6 minggu, dia mengalami demam. Lalu dibawa ke dokter. Dokter yang biasa menangani keluarga mereka sedang keluar kota. Lalu ada dokter pengganti. Ditanganilah si Fanny ini waktu sakit demam. Tapi sesudah ditangani, mungkin demamnya sembuh, tapi retina matanya rusak. Dan hasilnya, retina matanya rusak, dia buta permanen. Bapak Ibu, orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya dapat satu pelayanan itu namanya malpraktek kalau zaman sekarang. Salah diagnosis, akhirnya merugikan sang pasien. Lalu orang tua juga sedih, orang tua Fanny juga sedih. Tapi apa yang mau dibilang? Kalau zaman sekarang mungkin orang tua akan nuntut dokter, akan nuntut rumah sakit untuk mengembalikan supaya anaknya normal kembali. Karena keluarga Fanny zaman itu keluarga yang pas-pasan. Mungkin tidak ada berpikir untuk menuntut sang dokter. Lalu beberapa bulan kemudian ayahnya meninggal dunia. Jadi kesedihan, kepiluan dalam hidup bertambah lagi. Orang Indonesia bilang sudah jatuh ketimpa tangga. Mamanya akhirnya kerja sebagai pembantu rumah tangga, sebagai tukang cuci untuk menghidupi keluarga. Ketika mamanya Fanny pergi kerja, Fanny bersama dengan neneknya. Dan yang luar biasa lagi, Fanny tidak pernah menangis, Fanny tidak pernah mengeluh, kenapa saya buta? Dia hanya sekali dia menangis, dia karena ingin sekolah, teman-temannya bisa sekolah umum. Kenapa saya nggak bisa sekolah? Karena sekolah orang buta atau tunanetra itu tempatnya berbeda dan lebih mahal biayanya. Orang tua tidak bisa membiayai Fanny untuk sekolah waktu itu. Tapi neneknya berjuang. Fanny punya bakat menghafal yang luar biasa. Akhirnya baca Alkitab dalam perjanjian lama, banyak kitab-kitab Musa, yang 5 kitab dia bisa. Lalu kitab-kitab puisi juga, ada 5 kitab dia hafal semua. Lalu usia 15 tahun, mamanya berjuang supaya Fanny bisa sekolah yang dibiayai oleh negara. Akhirnya Fanny sekolah, dia belajar piano, dia juga tulis puisi,
Dia ahli dalam bidang musik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Fani tidak mengeluh keadaannya. Kalau dia sudah menyerah, ya sudah, aku buta, aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi Fani tidak menyerah. Dalam tulisan puisi dia katakan, aku berbahagia, aku sukacita dengan apa yang dapat aku lakukan meskipun aku tidak bisa melihat. Tapi aku bisa menulis, bisa merangkai, bisa membuat puisi. Dan luar biasa Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Fani punya bakat musik yang hebat, bertemu dengan ahli piano, bertemu dengan kawan-kawan yang mengaransemen lagu. Akhirnya Fani menjadi pencipta lagu. Dan ada 8.000 karya Fani J. Crosby yang sampai hari ini seluruh orang Kristen di dunia masih menyanyikannya. Bapak, Ibu pasti tahu lagu Sepanjang Jalan ku diiring oleh Yesus. Ku bahagia. Lalu Yesuslah juru selamatku. Lalu ada banyak judul-judul lagu, tema-tema lagu. Lagu-lagu Kristen, lagu-lagu him yang masih kita nyanyikan sampai hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang membuat kita terpuruk. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa mengalami kesuksesan, tapi mengalami kegagalan. Berbagai macam kesulitan, kegagalan, keterpurukan dalam hidup bisa terjadi. Lalu Bapak, Ibu, jangan fokus pada persoalan. Fokuslah bagaimana bisa keluar dari persoalan. Banyak orang itu hanya fokus pada diri sendiri, lalu hanya mengasihani diri, tidak mau bangkit, tidak mau keluar dari persoalan. Sudah terpuruk, tambah terpuruk. Oleh karena itu bangkit dari kesulitan, bangkit dari keterpurukan, dan bangkit dari kemiskinan akan membawa kemenangan dalam hidup. Jangan mudah mengeluh, lalu jangan fokus pada persoalan, kesulitan, penderitaan, tapi fokuslah pada apa yang bisa kita kerjakan. Kalau satu pintu tertutup, cari pintu yang lain. Kalau satu cara tidak berhasil, cari cara yang lain. Ingatlah Tuhan Yesus beserta dengan kita di tengah-tengah kegagalan dan kesuksesan. Dan Tuhan juga selalu ada untuk menolong kita. Jadikan Tuhan itu adalah kota bentengmu. Jadikan Allah itu adalah gunung batu perlindunganmu. Dia akan melindungi engkau. Dia juga akan menyertai engkau. Yang paling penting, bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kemiskinan. Bangkit dari situasi. Jangan mau dicekam oleh situasi-situasi kegagalan. Tapi hidupilah, bangkitkanlah aura-aura yang positif dalam diri kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan memberikan talenta kepada kita. Talenta yang berbeda-beda. Galilah itu, carilah itu. Jadi kalau kita cari, kita gali, kita percaya, kita akan menjadi orang sukses. Bangkit dari keterpurukan, bersandar kepada Tuhan, berpengharapan di dalam Kristus. Itulah kunci kesuksesan dalam hidup. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.